Oke, halo teman-teman fotokopi dan percetakan Ridwan. Kali ini kita sekali lagi saya nggak akan bahas tentang fotokopi dan percetakan, tapi hari ini saya mau bahas terkait dengan Indonesia chaos. Indonesia sedang chaos. Kenapa? Kita ingat bahwa beberapa bulan lalu oh, itu ada Indonesia darurat ya, yang warnanya biru tuh. Saya pikir itu bercanda dan ternyata dampaknya seserius itu. Dan saya juga ingat bahwa ada sebuah ceramah dari MH Ainun Najib. Dia ada bilang bahwa ada kemungkinan, ada kemungkinan bahwa akan ada pemimpin negara yang akan digulingkan oleh masyarakatnya sendiri. Dan sekarang terjadi. Jadi nggak usah berlangsung lama, kita bahas aja satu-satu. Dan saya nggak mau bahas yang lain, saya mau cuma pengen baca dan merespon tentang teman-teman yang komentar di sana. Nah, salah satunya ini kita mulai dulu nih. Jadi intro, setelah kejadian joget-joget ngomongin tentang uang ngekos, uang rumah, lalu tiba-tiba ditambah dengan kebingungan kita ya sebagai masyarakat, tiba-tiba Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani udah semuanya dipajakin gitu. Semua dipajakin, semua dipajakin. Ditambah tiba-tiba kayak itu kayak gini. Apa yang dilakukan oleh anggota DPR RI khususnya ada di Jakarta itu seolah kayak nggak peduli gitu dengan keadaan kita. Ya gimana ya ngomongnya ya? Ya masyarakat pastinya marah lah ya. Bukannya dapat solusi, dibantulah atau mungkin bisa menjawab gitu. Makanya di beberapa berita itu beberapa anggota DPR sebelumnya seperti Mahfud MD, bahkan mantan presiden ya, mantan wakil presiden, mohon maaf, seperti Pak Yusuf Kala, itu ada bilang bahwa anggota DPR yang dilantik oleh era Prabowo itu tidak bisa menenangkan hati masyarakat, dan kalau ngomong tuh sembrono gitu loh, asal. Artinya para anggota dewan ini tidak mampu memikirkan keadaan rakyatnya, bukannya tambah diterima, kalau misalnya nggak bisa jawab ditampung dulu ya kan, dibicarakan gitu, namanya Dewan Perwakilan Rakyat gitu, ditampung, dibicarakan dengan teman-teman anggota DPR lainnya, harusnya sih begitu ya. Bukannya begitu, tapi langsung dijawab instan tanpa berpikir dua kali imbasnya kepada mereka sendiri. Apa yang terjadi? Nah ini dia. Jadi kalau nggak salah satu hari ini itu 2 atau 1 hari ini ya, ada kejadian heboh gitu. Bermula dari postingan demokrasi dimulai dari Pati. Nah itu dia. Dimulai dari situ. Ditambah sebelum-sebelumnya sudah ada tentang Indonesia peringatan darurat ya, yang udah lama banget. Dan ini mengingatkan saya, nggak lama kemudian demo di beberapa tempat sudah mulai banyak banget gitu. Sampai pada akhirnya para artis-artis juga yang jadi anggota DPR, yang awalnya penyanyi lah, awalnya artis lah, awalnya apalah, itu disangsikan keberadaannya untuk menenangkan hati masyarakat, bukannya tambah tenang tapi tambah chaos gitu loh. Ditambah udah mulai banyak nih, bahkan dari akunnya Pak Eko Patrio, terus Nafa Urba, Uya Kuya, Ahmad Saroni. Saya nggak tahu kalau Ahmad Saroni, setahu saya dia belum ada klarifikasi ya, tapi yang sudah ada itu Uya Kuya, Nafa Urba, dan Bang Eko. Terkait dengan disatroninya rumahnya Bapak Ahmad Saroni yang terhormat, itu memang kalau kita lihat videonya ya, nggak mungkin dong dibilang AI ya, jadi nggak mungkin dia menghindar gitu. Terus ditambah dengan kesalahan polisi lagi yang melindas ojol, ya otomatis masyarakat udah tambah marah gitu. Bukannya diselesaikan tapi kayak tambah parah gitu loh, sehingga akhirnya memaksa masyarakat untuk berpikir keluar bahwa ini harus kita selesaikan nih. Kalau aparat aja nggak bisa, yang notabene kayak kepolisian RI sendiri pun, menurut saya bingung gitu. Katanya mereka menerima kritik, tapi kalau dikritik marah gitu. Saya bingung sih, tapi saya percaya bahwa Polri akan berusaha sebaik-baiknya. Bahkan yang terbaru ini TNI pun udah nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Bahkan ditolak, masyarakat ada yang bilang kami nggak butuh TNI. Kalau mau maju polisi aja nih yang maju nih.
gitu. Itu banyak komentar netizen begitu. Kita akan bacain satu persatu pelan-pelan, dan teman-teman wajib tahu bahwa ini semua adalah tindakan chaos dan boleh dibilang anarkis ya, versi Mabes Polri. Jadi untuk sementara what? Gila. Ada yang udah bocorin rumahnya loh. Rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada bla bla bla. Rumah Eko Patrio di Jalan Karangasem. Rumah Uya Kuya di Jalan Statistik. Gila, rumah Bahlil. Nah, ini sih. Ini. Rumah Megawati. Rumah Puan. Gila, ini sampai nggak bisa diklik. Kayaknya udah di hide ya. Beberapa komentar ada yang nggak bisa diakses kembali karena ini beberapa di tempat saya lagi loading ya. Apa emang jaringan saya? Coba kita reload ya. Kita reload dulu. Nah, lalu tadi di mana? Ntar kita lihat dulu videonya. Apakah di take down nggak sih? Beberapa udah nggak bisa udah nggak bisa dibuka coy. Coba kita reload lagi. Oh, masih ada. Tadi ada loh ya, disebutin alamat rumahnya loh. Maaf Om Dewan, untuk saat ini sikon masyarakat lagi panas. Setelah klarifikasi dan minta maaf, mohon jangan muncul di medsos dulu. Kenapa? Karena sikon rakyat makin tambah tergores dengan rasa luka yang sangat dalam. Mohon maaf. Kata klarifikasi udah, sebelum masalah terselesaikan sebaiknya sebaik apapun niat King Uya Kuya dengan cara, bijak kali nih orang ini nih. Dengan cara apapun untuk saat ini mungkin tidak semudah itu bagi rakyat lu bisa menerimanya. Malah tambah sakit hati. Ya bener. Baik dan bijak. Sebenarnya ya, saya nggak mau mendukung orang yang berdemo juga, tapi kalau nggak demo juga nggak didengerin. Tapi untuk menjarah saya nggak suka gitu. Jadi kalau saya boleh jujur, saya menjarahnya nggak suka loh. Karena kenapa? Bisa jadi artis-artis ini, mereka kan baru menjabat tuh. Belum tentu hartanya dari anggota DPR. Bisa jadi dari sebelum-sebelumnya gitu. Gini aja rakyat udah marah ke kalian. Cobalah turun ke rakyat, jangan minta maaf. Nih, bagus nih. Manusia tempatnya salah dan dosa, semoga rakyat Indonesia ada yang maafkanmu. Aduh, mbak jahat banget sih. Terus udah chaos, sudah terlanjur marah, apalagi nih. Banyak banget ya. Oke, kita skip dulu. Ini Uya Kuya udah minta maaf 3 jam yang lalu. Berarti setelah kejadian dari si ini diposting 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu ya, 6 jam yang lalu, berarti setelah kejadian rumah Bapak Eko di Satroni itu. Dan ini Bapak Ahmad Sahroni, nggak ada komentarnya. Tuh, ini gara-gara kau lah ini, mana diposting. Aduh, bumi gonjang ganjing, Sahrontol Sahroni konalah. DPR beban negara. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya terkait beliau karena udah cukup banyak video yang menyatakan beliau terlalu merendahkan harkat dan martabat seorang dia sendiri, seorang anggota DPR, dan merendahkan masyarakat juga dengan ngata-ngatain kita gitu. Jadi pasti komentarnya ya jelek-jelek semua sih. Oke, ini kita skip. Ini Bu Nafa Urbah yang saya tadi sempat lihat juga, dia ada ini dia, nih ada nih. Masih ada nih. 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu berarti setelah rumah Bang Eko di Satroni ya. Oleh warga didatangi terus dijarah. Ini saya nggak tahu bisa dibaca nggak sih. Kita reload lagi. Apakah masih? Masih ada. Wah, kalau alumni ke Ardila tahu temen kayak gini marah pasti bernyanyi. Oke, semua orang akan dipertanggungjawabnya. Oke, ngomongin akhirat lah ya. Pahlawan sejati itu adalah mengundurkan diri. Iya sih. Sebenarnya kalau udah chaos kayak gini, sebaik-baiknya mau Nafa Urba, Uya Kuya, Pak Eko harusnya mundur aja gitu. Kalau ini udah parah banget sih, mundur sih ini harusnya. Karena tiba-tiba jadi banyak yang minta maaf, tinggal Eko Patrio yang belum minta maaf. Udah loh, dia udah minta maaf loh. Dia udah minta maaf. Ini astaga. Ya memang kalau komentar netizen, bacotan netizen tuh akan keluar sesuai dengan bahasa daerah masing-masing ya.
Kemarin petentang-petenteng, ya memang ya kalau udah people power, siapa yang bisa melawan gitu, people power siapa yang bisa melawan. Dan saya kasihan sebenarnya dengan Bang Eko nih. Saya juga ada komentar di situ teman-teman, saya ada komentar. Saya cuma bisa bilang yang sabar ya Pak, sudah dijarah gitu. Karena saya sebenarnya sangat amat kasihan sama Bang Eko sebenarnya. Tahu kenapa? Dia sudah minta maaf loh. Kurang lebih kalau dari video ini kan 6 jam nih. Di video berarti dijarahnya antara jam 9 atau jam 10 malam. Nah, berarti jika dikurangi kurang lebih dari jam 5 take ya. Entah jam 4 atau jam 5 sore dia udah ngobrol sama Bang Pasya. Ya, Bang Pasya udah ngobrol. Mungkin dia take-nya antara jam 4 atau jam 5 sore atau jam 6 lah ya. Dia udah take lalu disebarkan. Kalau misalnya 6 jam yang lalu berarti antara segitu. Jam 5, 6, 7, 8 malam ya. Dia udah posting, udah minta maaf. Tapi ya itulah yang terjadi. Teman-teman, aduh gila sih ini. Tapi saya ada lihat video, ada di sini ya. Ups. Bentar. Ada di video ini. Itu teman-teman bisa lihat dan dengarkan sendiri ya, ada di video yang ini. Judulnya situasi terkini rumah Ekopatria ludes, barang berharga dijarah. Ini di video ini saya ada dengar ada orang ngomong kayak gini di waktu demo itu. Waktu datang ke rumahnya Pak Eko, dia udah bilang gini, masuk Pak Eko gitu. Terima kasih Pak Eko gitu. Ya beberapa orang klise ini bercanda gitu, tapi mereka sedang serius tuh. Mereka sedang menjarah gitu, dan ini nggak bagus. Dan mulai dari sekarang anggota DPR harusnya mulai berbenah ya, ngomong ke orang, menghormati orang, sekalipun yang dilawan itu adalah masyarakat biasa. Problem adalah manusia nggak ada yang benar. Nata keadaan masyarakat itu harus tahu demografi keadaan masyarakat yang sehingga tidak membuat orang lain tersinggung gitu. Ini ngapain pisan lah orang Malaysia, setuju sangat, salam dari Malaysia gitu. Malu woi sama negara tetangga lah. Aduh gila. Rakyat bergerak demi untuk pelajaran yang punya kekuasaan rakyat sejati. Tapi ini benar. Saya masih ingat betul-betul kata MH Ainun Najib bahwa akan ada wakil rakyat atau mungkin pemimpin rakyat akan digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Dan ya, sekarang sudah terjadi. Ini ada yang komen lagi, efek tidak disahkannya UU perampasan aset koruptor, rakyat to the point. Ya, no comment. Kalau nggak bisa menghukum koruptor, masyarakat siap kasih keadilan. Oh ya, bahkan di video ini kan ada kakak-kakak ya, ada kakak-kakak dia sedang live streaming, terus diupload di sini, itu dia malah bilang Pak hati-hati Pak gitu. Dia malah bilang Pak hati-hati gitu. Oh my god. Bro, nggak ngerti apa-apa sih. Memang sih kalau dipikir-pikir orang yang paling bertanggung jawab atas demo tuh banyak orang. Mungkin salah satunya juga Menteri Keuangan ya. Yang orang-orang pada sibuk ngobrolin di media sosial bahwa Ibu Sri Mulyani juga bertanggung jawab atas adanya keadaan seperti ini gitu. Beban diberikan, MBG udah jelas gagal masih malah minta anggota Basnas untuk bantu. Udah gitu Polri pun juga gimana ya ngomongnya, Polri itu keadaannya juga gimana ya, udah nggak dipercaya lagi sama masyarakat. Saya bingung. Tapi memang jadi polisi susah, jujur dimarahi. Masalahnya ada demo gitu, saya pernah lihat video, saya lupa di mana. Itu ada tuh video di mana ada orang yang komentar tuh gini, gara-gara ditanya polisi, rekam aja gitu. Polisinya bilang gitu, rekam aja biar terbukti kalau masyarakat di sini anarkis katanya. Tahu nggak jawaban pendemonya bilangnya apa? Iya, kalau nggak direkam
polisi pasti akan bilang CCTV rusak, mati, ya kan, tidak ada bukti, tidak ada rekaman, tidak ada video. Tapi iya sih dari semua kasus kepolisian ya, entah kenapa saya sendiri pun juga mulai agak sedikit curiga gitu. Kok bisa CCTV, rekaman tiba-tiba nggak ada, padahal awalnya ada gitu. Di semua kasus ya, bahkan di kasus korupsi pun kayak gitu juga gitu. Horor sih menurut saya kepolisian ini. Itulah kenapa masyarakat juga nggak percaya dengan kepolisian. Nah, terkait demo ya, yang demo hati-hati ya, jangan anarkis. Menyampaikan aspirasi memang saya tahu kalau memang demo biasa nggak ngefek, tapi saya rasa suatu saat mudah-mudahan muncul lah ya ide baru bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang bisa diterima lah ya, bisa diterima. Terus untuk aparat mau TNI, Polri, Satpol PP mungkin Pak Satpam yang lagi jaga komplek ya kan, ya dijaga kesehatannya ya kan. Keadaan memang kalau bahkan TNI, Polri pun kalau misalnya harus angkat senjata menembak masyarakat pun salah ya. Karena pun kalau masyarakat turun, jumlah TNI Polri itu nggak akan bisa membendung amarah masyarakat. Jadi kalau yang datang yang demo 2000 orang dari TNI hanya berapa kok, misalnya 50 kompi deh, 50 kompi deh, ya kurasa akan tambah besar gitu loh, gitu. Jadi memang harus gimana ngomongnya ya, ya mudah-mudahan suara rakyat ke depan didengarkan deh, jangan begini lagi, khususnya Ibu Menteri Keuangan ya. Untuk kami yang ada di UMKM nih kecil, udah UMKM kecil, menengah ke bawah, ada yang ke bawah lagi. Itu aduh teman-teman, udahlah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Video sudah lebih dari 17 menit, jadi saya nggak bisa lanjut. Ya mudah-mudahan teman-teman sehat semua, jangan sampai ada yang ya gitu dah. Pokoknya sehat-sehat lah. Bingung saya mau ngomong apa, Indonesia udah chaos banget. Ampun dah.